Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bidakwatihi wa man wala ma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah zakat karena ini penting, urgen untuk kita bahas, mengingat sekarang lagi musim zakat, yaitu terutamanya zakat fitri. Berbicara masalah zakat sudah tidak bisa diragukan kembali terkait dengan kewajibannya. Bahkan dalil-dalil sudah jelas baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Bahkan zakat ini menduduki rukun Islam yang ketiga. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, tiga zakat, puasa dan haji. Di dalam Al-Quran kata zakat sering disandingkan dengan kata salat. Makanya wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Sering. Bahkan mungkin kalau Anda sering baca Al-Quran, banyak Anda akan menemukan terkait dengan zakat yang kemudian kalimat zakat yang kemudian disandingkan dengan kalimat salat. Salat didahulukan lalu zakat. Bahkan terjadi peperangan pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat itu, memerangi orang-orang Islam yang kemudian tidak mau menunaikan zakat. Penting untuk saya bahas pada kesempatan kali ini. Jika kemudian nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat, saya tidak pernah merasa yang paling benar. Yang penting apa yang saya sampaikan sesuai dengan referensi yang saya ketahui dan ilmu yang saya pelajari. Jika kemudian nanti ada yang mendengar ini lalu tidak terima terhadap apa yang saya terangkan ini, mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Baik, zakat sudah fix merupakan perkara yang wajib. Pun demikian, 4 imam, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Syafi'i wa Ahmad rahimahullahu ta'ala, semuanya sepakat terkait dengan kewajiban zakat. Hal ini diterangkan di dalam kitab Masailul Jumhur tentang bab abwabuz zakatil fitri. Jamaahirul ulama, mayoritas ulama, ala anna zakatal fitri wajibatun, sepakat terkait dengan kewajiban zakat fitri. Wajibatun itu wajib. Wa huwa qaulul a'immatil arba'ah. Ini perkataan 4 imam, pendapat 4 imam. Malik, Abi Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Itu sepakat 4 imam terkait dengan wajibnya zakat. Ya. Jadi rujukan ulama seluruh dunia, kalau kita kembalikan ulama salaf, itu adalah tidak lepas dari 4 ini. Yang pertama Imam Malik, Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa kok saya mengatakan ini urgent untuk saya bahas? Karena banyak kemudian, terutamanya saya fokuskan kepada mustahik, orang yang menerima zakat di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyalurkan sesuai dengan amanah Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa mustahik, orang yang berhak menerima zakat, itu ada 8 golongan. Sebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Sungguh orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir miskin. Apa yang disebut dengan orang fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Jadi kerja serabutan, tidak mempunyai penghasilan yang tetap, artinya tidak mempunyai penghasilan. Yang kedua, miskin adalah orang yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan kesehariannya. Jadi kebutuhan kesehariannya itu 50, penghasilannya cuma 30.000. Maka itu bisa dikategorikan sebagai orang miskin.
Yang kedua, wal amilin adalah amil. Siapa amil? Orang yang bekerja dalam pengelolaan zakat. Ya, kalau di Indonesia mungkin ada Basnas, ya, Badan Zakat Nasional. Juga mungkin nanti ada badan-badannya lainnya yang kemudian juga mengelola tentang pengkontribusian zakat. Dan yang keempat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Yang keempat, yang kelima, riqab, budak muslim yang ingin membebaskan dirinya atau tawanan muslim yang ingin ditebus. Jadi saya kira untuk yang kelima ini, kalau sekarang ini konteksnya mungkin tidak ada ya terkait dengan riqab ini. Kemudian yang keenam, gharim, orang yang terlilit utang piutang. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Poin pentingnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah poin yang ketujuh. Jadi mustahik yang ketujuh, yaitu fi sabilillah. Perlu diketahui kembali bahwa terkait dengan fi sabilillah ini adalah orang-orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah, berperang. Kenapa kok fi sabilillah ini dimasukkan ke dalam mustahik, orang yang berhak menerima zakat? Karena di dalam peperangan itu banyak membutuhkan hal-hal atau peralatan-peralatan, dengan baik peralatan perang maupun bekal untuk berperang. Dan sekarang insya Allah konteksnya sudah tidak ada. Ya. Jadi terus lantas bagaimana kemudian orang yang menyalurkan zakatnya kepada seorang kiai, maaf, gurunya, bisa dianggap sebagai guru ngaji, kiai, yang kiainya ini adalah orang yang mampu, bahkan lebih punya daripada orang yang menyalurkan zakat fitri tersebut. Hal tersebut tidak termasuk dalam 8 golongan mustahik ini. Karena tidak bisa, ini mau diambil yang dari mana? Yang pertama sudah tidak masuk. Andaikan kiainya itu kaya, sudah tidak masuk. Terus orang yang mengatakan itu orang yang berjihad fisabilillah, orang yang menyebarkan agama Allah. Bukan. Konteksnya berbeda. Kalau yang dimaksud dengan fisabilillah di dalam Al-Quran tersebut adalah orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah. Dan konteksnya sekarang, insya Allah orang yang berjihad di jalan Allah ini sudah tidak ada. Ada yang sebagian mengatakan di Palestina, ya, orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah yang ketujuh ini. Ada yang mengatakan masih ada di Palestina. Terus bagaimana dengan orang yang menyalurkan zakatnya, maaf, kepada kiai, yang kiainya anggaplah lebih punya daripada orang yang menyalurkan zakat? Hal tersebut menurut saya tidak sesuai dengan amanah Al-Quran. Karena hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang mujahid fi sabilillah. Terus bagaimana kalau diberikan kepada orang yang mencari ilmu? Misalnya, apakah orang yang mencari ilmu tersebut adalah bisa dikategorikan sebagai orang yang mujahid fi sabilillah? Karena ada dalil yang mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk bergegas mencari ilmu, maka orang tersebut bisa dikategorikan sebagai jihad fi sabilillah. Hal tersebut juga tidak bisa dikategorikan orang yang berjihad fi sabilillah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan fi sabilillah di dalam Al-Quran ini adalah orang-orang yang berperang menghadapi orang kafir. Jadi kalau yang konteksnya, maaf, kiai, terus yang lainnya, terus yang tidak termasuk ke 6 golongan di atas ini tidak bisa. Jadi karena guru ngajinya dikasih, itu bukan, tidak termasuk orang mustahik. Kecuali, maaf, guru ngajinya itu terlilit utang piutang. Yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan perjalanan. Karena yang kedua ini, ke-8 ini adalah Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal misalnya, mungkin bisa dikategorikan. Atau gurunya ini adalah orang fakir, orang miskin, terlilit utang piutang, mungkin bisa dikategorikan. Tapi kalau mengatasnamakan atas orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak benar, karena konteks yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang betul berjihad di jalan Allah, yaitu peperangan. Jadi konteks yang seperti itu tidak masuk. Guru ngaji misalnya, guru ngajinya punya uang, kata saya tadi lebih
punya lebih berharta daripada orang yang menyalurkan zakatnya tersebut. Jadi itu. Ini sesuai dengan apa yang saya pelajari dan sesuai dengan apa yang saya baca dari berbagai macam referensi. Adapun terkait dengan, saya tidak akan panjang lebar karena mungkin nanti ini tidak nyampe beberapa menit lagi HP-nya akan mati karena memorinya terlalu penuh. Ya, saya ambil poin pentingnya saja supaya ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan terhadap keterangan ini, biar tidak salah di dalam mengkonstribusikan atau menyalurkan zakat. Ya, jadi lebih aslamnya sih menurut saya, orang yang ingin menyalurkan zakat udah serahkan saja kepada amil zakat, Basnas misalnya, ataupun badan-badan yang lainnya yang di situ mengelola terkait dengan zakat. Ya, Lazismu misalnya, itu juga menerima tentang terkait dengan penyaluran zakat. Jadi itu ya, jika mungkin nanti ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan terkait dengan yang ketujuh, sebetulnya ingin saya terangkan, yang ingin saya perdalam ini adalah yang ketujuh ini, karena di tengah-tengah masyarakat banyak persepsi yang salah terkait di dalam mengartikan mujahid fi sabilillah. Banyak orang yang mengartikan fisabilillah itu kiai, fisabilillah orang belajar, fisabilillah. Tidak, semuanya itu tidak termasuk konteksnya. Jadi kalau orang kiainya punya, orang yang mencari ilmu punya, artinya punya uang, punya harta, tidak dikategorikan sebagai fakir miskin, maka hal tersebut merupakan kekeliruan besar. Kenapa? Karena dia mengambil hak orang-orang fakir, mengambil hak orang-orang miskin yang seharusnya zakat tersebut salurkan ke situ. Seperti itu. Jadi mesti kita hati-hati terkait dengan penyaluran zakat, terutamanya zakat fitri, karena ini setiap tahun dan wajib bagi setiap orang muslimin muslimat yang mampu. Jadi mungkin itu yang dapat saya terangkan terkait dengan kadar zakat itu seperti apa. Mungkin nanti saya akan terangkan di sesi yang berbeda, karena dari tadi saya memang ingin menerangkan yang poin yang ketujuh ini. Jadi ingin saya sampaikan, jika kemudian ada perbedaan pendapat terkait dengan apa yang saya sampaikan ini, mari kita selesaikan, karena banyak persepsi dalam masyarakat yang salah terkait dengan penyaluran zakat ini. Karena ini penting untuk saya sampaikan, ya. Jadi kalaulah nanti saya itu sering dikasih zakat, mau dikasih, saya menolak. Kenapa? Udah salurkan saja kepada orang-orang yang betul berhak untuk menerimanya. Karena saya kira saya orang mampu. Artinya lebih banyak orang yang lebih banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Karenanya mari kita menyalurkan zakat dengan cara yang betul, sehingga kalau kita menyalurkan zakat ini secara betul sesuai dengan amanah Al-Quran dan Hadis dan sesuai dengan perkataan ulama-ulama, insyaallah perekonomian Islam itu akan maju. Seperti itu. Kenapa? Karena persoalan zakat ini sangat begitu luar biasa. Bahkan sekata saya tadi, pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerangi orang kafir, memerangi orang muslim karena tidak mau membayar zakat, saking dari pentingnya zakat ini. Jadi mari kita menyalurkan zakat ini sesuai dengan amanah Al-Quran dan Hadis, sehingga kalau itu dijalankan secara betul, insya Allah perekonomian Islam itu akan tumbuh dan terus akan maju. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan poin-poin penting yang selanjutnya, insya Allah juga saya akan bahas mungkin secepat mungkin, karena ini yang sangat penting dan rawan terjadi kesalahan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembahasan pada kesempatan kali ini terkait dengan zakat, terutamanya di poin fi sabilillah, poin yang ketujuh, mustahik yang ketujuh, yaitu fi sabilillah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kesalahan murni datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.